Pak Mukso dan Bu Asih lantas menuju ke kamar Wati dan mereka sangat terkejut ketika melihat tubuh Surip sudah penuh dengan darah. Santet Malam Satu Suro, Jagat Peteng, Kisah Kelam Sumerap. Selamat mendengarkan. Santet Malam Satu Suro, Jagat Peteng, Kisah Kelam Sumerap. Jawa Tengah, akhir tahun 1954. Throwback 26 tahun yang lalu, beberapa bulan sebelum terjadinya Santet Malam Satu Suro. Wati, kamu harus menikah dengan yang namanya Surip. Perempuan seperti kamu itu tidak pantas mengulur-ngulur waktu, ucap Bu Asih, Ibu Wati. Bu, aku pengen menikah kalau hatiku sudah benar-benar mantap. Sampai saat ini, aku belum bisa pergi dari genggaman Sumerep, jawab Wati. Kamu menyukai Sumerep? Sejak kapan? Teriak Ibu Asih. Wati terdiam. Dia tak bisa lagi membohongi dirinya sendiri, yang selama ini menyukai seorang pria yang dicap jelek oleh keluarganya. Sumerep namanya. Kedua orang tuanya bertindak sebagai dukun di desanya. Tanpa banyak alasan, para warga menjauhi keluarga Sumerep. Salah satu hal yang mendasari bahwa warga tidak menyukai keluarga Sumerap adalah karena mereka tergolong orang-orang yang telah musyrik terhadap ajaran agama dan melawan norma alam yang berlaku. Tidak, aku tidak sudi kalau kamu menikah dengan Sumerap. Mau jadi apa anakmu nanti? Hah? Pikir, punya otak itu digunakan. Teriak Bu Asih kepada Wati. Bu, tolong jangan paksakan hatiku untuk mencintai orang yang tidak aku cintai, Bu. Aku punya pilihan sendiri, Bu. Apakah karena keluarga Sumerep adalah keluarga yang terpandang jelek, lantas ibu tidak mengizinkan aku menikah dengannya? Tanya Wati. Kamu tahu, keluarga mereka adalah keluarga yang bersekutu dengan iblis. Jika suatu saat kalian menikah dan melahirkan seorang anak, maka anak itu akan menjadi benih iblis yang akan menghancurkan desa ini. Jelas Bu Asih. Bu, tidak baik bilang gitu, Bu, ucap Wati. Bu Asih pun terdiam. Dia memalingkan mukanya dari pandangan Wati. Bu, ibu marah kepada Wati? Tanya Wati. Kamu tahu Wati, kita adalah keluarga terpandang di desa ini. Jangan sampai kamu nodai keluarga ini gara-gara urusan cinta busukmu itu, ucap Bu Asih sambil menatap tajam Wati. Bu Asih selalu tegas terhadap pegangan dari turun-temurun keluarganya. Dia percaya bahwa jika ada satu terah atau keturunan yang bukan berasal dari keluarga terpandang, maka terah atau keturunan itu berikutnya akan menjadi sengsara. Dalam tradisinya juga seperti masih mengkasta-kastakan seseorang. Mereka yang terlahir dengan keluarga yang berprofesi buruk, maka akan menjadi sebuah sorotan dan pengecualian untuk bergabung bersamanya, apalagi menikahi salah satu keluarganya. Dunia hitam dan gelap seperti ini telah merasuki setiap manusia yang menginginkan kesempurnaan tanpa tahu bahwa sejatinya kekurangannya adalah bentuk dari kenyataan yang nyata. Bu Asih meninggalkan Wati seorang diri di kamarnya. Perasaan Wati hancur berantakan ketika sang ibu telah melarang penuh akan maksud keinginannya. Setelah Bu Asih keluar, masuklah Pak Mukso, yaitu Bapak Wati. Kedatangan Pak Mukso membuat Wati lega karena bapaknya lah yang mengerti akan perasaannya. Dok, carilah laki-laki yang bisa membuatmu bahagia, ucap Pak Mukso. Wati hanya ingin menikah sama Sumerep, Pak. Wati tak pernah melihat sisi jelek seseorang atau profesi orang tuanya, Pak. Jika Bapak berada di posisi Wati, mungkinkah Bapak akan menerimanya? Tanya Wati. Memang benar, Dok. Terkadang cinta mengalahkan sisi negatif seseorang. Namun bagaimana jika seseorang yang kamu cintai adalah orang yang salah dan membuat kehancuran dalam dirimu sendiri? Tanya Pak Mukso. Naluri terbesar manusia itu berada dalam hatinya, Pak. Akal hanyalah pembatas bagi perasaan dan emosi seseorang, ucap Wati. Sebenarnya ada sesuatu yang tidak kamu ketahui tentang Sumerep itu, Dok, ucap Pak Mukso. Wati memandangi wajah bapaknya dengan tajam. Seakan-akan ada satu atau dua kalimat yang membuatnya paham akan larangan dari ibunya mengenai perasaan salahnya itu. Apa itu, Pak? Tanya Wati. Keluarga Sumerep dikenal dengan keluarga yang sering melakukan jagat peteng atau dunia gelap atau hitam, Nak, ucap Pak Mukso. Jagat peteng? Tanya Wati. Sejenis ilmu hitam yang membawa pasukan iblis untuk menyerang orang-orang. Jelas Pak Mukso. Pak, mana mungkin keluarga Sumerep membunuh orang? Tidak semua dukun itu jahat, Pak.
Mereka juga mempunyai naluri cinta dan kasih sayang terhadap sesamanya, ucap Wati. Lalu bagaimana jika yang munculnya adalah sebuah dendam yang menggerogoti naluri manusia? Tanya Pak Mukso. Dendam? Wati terdiam. Dia paham akan maksud dari perkataan bapaknya. Setiap manusia yang mempunyai naluri cinta dan kasih sayang, dia juga pasti mempunyai naluri dendam jika hal yang diinginkannya tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Dendam adalah musuh utamanya. Pak Mukso mengelus-elus rambut Wati dengan penuh kasih sayang. Dia tidak mau Wati merasakan sesuatu yang mengerikan ketika berurusan dengan orang yang sangat ditakuti itu. Percayalah nak, kamu akan paham apa maksud dari ibu yang nasihatkan kepadamu, senyum Pak Mukso. Wati hanya mengangguk paham. Dia sempat ingin menyangkal mengenai pertanyaan dari keluarga Sumerep, namun nyalinya menciut ketika yang diajak bicara adalah orang tuanya sendiri. Malam kelabu, Wati masih menunggu kepastian hatinya untuk menerima orang baru dalam hatinya. Dia adalah Surip, pria yang beruntung karena dilahirkan dari keluarga yang mampu dengan jabatan yang lumayan disegani di tempatnya. Postur tubuhnya tidak terlalu tinggi juga pendek, lebih keseimbang. Di bawah matanya terdapat tai lalat. Lalu, hal yang unik dari Surip adalah keberadaan lesung pipi yang banyak memikat para wanita di desanya. Namun tidak bagi Wati, dia adalah tipikal orang yang tidak melihat fisik. Wati lebih menyukai pria yang kalem dan bersahaja seperti Sumerep. Berbeda dengan Surip, Sumerep sangat sederhana. Keesokan harinya, Bu Asih mengundang Surip beserta keluarga untuk mendatangi rumahnya. Mereka dijamu dengan aneka makanan tradisional, juga minum-minuman yang masih sangat sederhana sekali. Wati tidak ingin keluar kamar kala itu. Dia belum bisa menerima kenyataan bahwa ibunya benar-benar akan menjodohkannya dengan Surip. Watinya mana, Bu? Tanya Surip. Bentar ya Dek Surip. Mungkin dia malu ketika bertemu dengan orang baru seperti Dek Surip, senyum Bu Asih. Wanita berparas Jawa itu segera memanggil Wati yang sedang berada di kamarnya. Nak, ayo keluar, tegas Bu Asih. Wati masih memegangi kedua tangannya sambil meneteskan air mata. Jika bukan karena orang tuanya, mungkin Wati sudah lari dari rumah. Iya Bu, sebentar lagi, ucap Wati dari dalam kamar. Bu Asih kembali menuju ruang tamu dan menemui Surip yang sudah menunggu Wati sedari tadi. Sebentar lagi Wati akan datang, monggo diminum dulu, senyum Bu Asih. Nggih Bu, jawab Surip. Mereka pun mulai membahas pernikahan yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Bu Asih dan Pak Mukso berpendapat bahwa pernikahan mereka dilaksanakan sesuai adat Jawa. Hal itu ditujukan agar kedua mempelai memperoleh kelanggengan dan kesejahteraan. Setelah disepakati, mereka pun meminta hari untuk pernikahan jatuh di antara weton keduanya. Weton keduanya yang dianggap cocok, maka disepakatilah hari Selasa Pahing di bulan ketiga. Wati masih lama ya Bu? Tanya Surip. Baru saja Surip mengatakan itu. Wati datang dengan mengenakan kebaya dan menyanggul rambut yang tampak ayu. Itu Wati, ucap Bu Asih. Surip terkesima dengan kecantikan Wati yang begitu mempesona. Baru kali ini, kembang desa yang dikatakan oleh para warga ternyata benar. Surip benar-benar terhipnotis dengan tatapan Wati yang memandanginya walau hanya sebentar. Bagaimana nak? Ayo toh? Canda Pak Mukso. Surip tersenyum sambil memandangi wajah Wati. Pernikahan kalian akan diadakan secara adat Jawa. Sesuai dengan adat yang berlaku, kedua pengantin dilarang keluar rumah sampai hari pernikahan itu tiba. Jelas Pak Mukso. Orang dulu percaya bahwa ketika dua calon pengantin ingin menikah dan keluar rumah, maka akan ada sesuatu yang bisa membahayakan bagi keduanya. Setelah mereka membahas semua resepsi pernikahan beserta dengan konsepnya, Wati langsung teringat dengan sosok Sumerep. Dia tahu bahwa tindakan ini menyakiti hati Sumerep, namun karena kedua orang tualah, pernikahan ini tetap berjalan. Usai sudah pertemuan antara keduanya, tinggal menunggu hari-hari di mana mereka akan bertemu. Mereka akan menjalankan tugas sebagai pasangan suami istri yang mengisi satu sama lain. Pak Mukso dan Bu Asih tidak mengetahui dilema apa yang sedang dirasakan oleh Wati saat itu. Mereka berdua hanya mengira bahwa Wati menyetujui pernikahannya dengan Surip. Namun, bagaimana jadinya jika Wati masih merindukan seseorang yang dicintainya? Hari-hari berlalu, Wati hanya berada di kamar sambil menatap cermin miliknya. Air matanya terus berjatuhan merindukan sosok pria yang telah mencuri hatinya dan enggan mengungkapkannya karena adanya batasan di antara keduanya. Kedua orang tua Wati tidak menerima secara ikhlas kilas balik masa lalu orang tua Sumerep.
yaitu Ki Mergo Sukmo dan Nyi Kasih Dewi Sari, yang merupakan dua dukun yang memiliki santet tipe mematikan. Santet tersebut bisa menyiksa bahkan membunuh korbannya dengan perlahan, namun menyakitkan. Santet itu bernama santet Getih Sewu dan santet Balung Mayit. Santet itu merupakan santet yang banyak ditemui namun jarang diketahui untuk zaman milenial sekarang. Suara ketukan pintu dari luar kamar Wati. Pak Mukso dan Bu Asih nampak kasihan dengan Wati yang selalu berada di kamar. "Sebentar, Bu." Wati membukakan pintunya dengan mendapati kedua orang tuanya sedang berdiri sambil memasang wajah memelas. "Dok, kamu harus tahu ini," ucap Pak Mukso. "Tahu apa, Pak?" tanya Wati. "Tentang ilmu kanuragan kedua orang tua Sumerep, yaitu Ki Mergo Sukmo dan Nyi Kasih," jawab Pak Mukso. Pak Mukso dan Bu Asih mengarahkan Wati menuju ruang tamu. Mereka akan menjelaskan secara detail tentang siapa itu Ki Mergo Sukmo dan Nyi Kasih yang ditakuti di desanya tersebut. "Ada apa dengan kedua orang tuanya Sumerep, Pak?" tanya Wati. "Kamu tahu alasan utama mengapa kami berdua tidak menyetujui kamu menikah dengan Sumerep?" tanya Bu Asih. "Karena Sumerep anak dukun kan?" jawab Wati. Pak Mulyo dan Bu Asih saling memandang. Keduanya benar-benar tak habis pikir bahwa Wati spontan menjawab pertanyaan mereka dengan cepat. Bukan hanya itu, dukun juga ada yang bekerja demi kebaikan. Namun tidak dengan kedua orang tua Sumerep, jelas Bu Asih. Wati hanya terdiam sambil memainkan jari jemarinya. Wajahnya tertunduk lesu. Dia tampak tak bersemangat menjalani hari-hari berikutnya. Apalagi dia akan menikah dengan Surip, orang yang baru dikenalnya baru-baru ini. "Sudah, Dok, lupakan Sumerep. Dia itu tidak layak denganmu." Wati terkejut mendengar jawaban ibunya yang tidak mengetahui sedikit pun dilema hati yang sedang ia rasakan. "Maksud ibumu, Sumerep bukan menantu yang kita harapkan, Dok. Karena kedua orang tuanya adalah pembunuh tanpa menyentuh paling berbahaya di desa bahkan di daerah ini. Kenapa Bapak dan Ibu begitu egois? Kenapa Bapak dan Ibu tidak pernah sedikit pun mengetahui isi hati Wati? Wati capek, Pak, Bu. Wati ingin bebas, ingin memilih suami yang sesuai dengan hati Wati," teriak Wati sambil menangis. "Dok, bukan itu maksud Ibu," ucap Asih. "Wati capek, Bu, capek," ucap Wati. "Kamu belum mengenal secara dalam mengenai kedua orang tuanya Sumerep, Nak. Mereka berdua pernah terlibat dalam kasus santet yang membahayakan. Bahkan, hampir semua orang desa mengetahui santet tersebut," jelas Pak Mukso. Wati perlahan memandangi wajah bapaknya sambil membuka kedua tangannya yang masih menutupi air matanya. "Ada dua tipe santet yang digunakan olehnya, Nak. Santet yang pertama itu bisa menyiksa orang-orang yang dikehendakinya. Santet itu bernama santet Getih Sewu," ucap Pak Mukso. Wati tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya itu. "Kamu memang belum lahir, Nak. Namun penderitaan itu masih terasa hingga banyak dari warga sini memilih keluar kota untuk lari. Namun santet yang tipe kedua lebih berbahaya lagi. Santet itu bernama santet Balung Mayit. Santet ini bisa mengejar orang yang dikehendakinya sampai meninggal, Nak. Bahkan dengar-dengar dari tuturan para warga yang memiliki saudara korban dari santet ini, mereka tidak ada cara lain selain membunuh diri sendiri," jelas Pak Mukso. Hati Wati terenyuh mendengar penjelasan santet yang dimiliki oleh kedua orang tua Sumerep tersebut. "Berarti Sumerep juga mempelajari itu, Pak?" tanya Wati. "Sudah pastilah, Nak," jawab Bu Asih. Hati Wati mulai bimbang. Dia tidak menyangka bahwa Sumerep juga mempelajari santet tersebut. "Jadi kamu paham kan alasan kami berdua menjodohkanmu dengan Surip?" tanya Bu Asih. "Paham, Bu. Maafkan Wati yang berprasangka buruk kepada Ibu dan Bapak ya," ucap Wati. "Ya, Nak. Kami paham kok dengan isi hatimu. Sekarang istirahatlah," senyum Bu Asih. Wati kembali menuju kamarnya. Dia memang sudah seharusnya melupakan Sumerep. Pak Mukso dan Bu Asih tampak lega ketika melihat anak semata wayangnya tegar kembali. Berita tentang pernikahan Wati dengan Surip pun terdengar di telinga Sumerep. Sumerep merasa sakit hati. Dia pun menghadap kepada kedua orang tuanya dengan hati yang terluka. Sambil menundukkan kepala dan badannya, Sumerep berbicara empat mata kepada keduanya. "Bu, Pak, kenapa, Nak?" tanya Ki Mergo Sukmo. "Aku ingin berbicara sebentar," ucap Sumerep sambil meneteskan air mata. Dia teringat hajat yang akan dilakukan oleh Wati di beberapa hari ke depan. "Wati akan menikah kan?" tanya Nyi Kasih. "Loh, kok Ibu tahu?" tanya Sumerep. Seluruh warga desa geger dengan berita itu. "Apakah kamu menyukai Wati, Nak?"
Tanya Nyikasih. Iya Bu, aku mencintainya. Jelas Sumerep. Kamu tidak boleh menikah dengannya, ucap Ki Mergosukmo. Kenapa Pak? Tanya Sumerep. Mereka memiliki pantangan yang bisa membunuh kita semua, jelas Ki Mergosukmo. Pantangan? Tanya Sumerep. Orang-orang Mukso sangat berbahaya, jelas Ki Mergosukmo. Tapi Pak, potong Sumerep. Kamu tahu, mereka semua yang telah membuat kita terpojokkan seperti ini. Kita hanya menjalankan tugas profesi yang kita lakukan. Tapi orang-orang mereka sangat berbahaya. Bahkan dengan kekuatanku saja belum tentu menghancurkan mereka. Sumerep pun terdiam. Dia bahkan terharu mendengar ucapan bapaknya. Satu lagi, jangan kau dekati Wati. Karena jika orang-orang tahu, kamu akan dihakimi oleh para warga. Jelas Ki Mergosukmo. Nak, kita adalah dukun. Kamu tahu kan? Dukun selalu dipandang jelek oleh masyarakat. Nyikasih dan Ki Mergosukmo selalu terbuka terkait apa yang dilakukannya terhadap Sumerep. Baik Bu, Pak, ucap Sumerep sambil undur pamit. Sumerep pun meyakini bahwa pandangan kedua orang tuanya terhadap orang tua Wati adalah salah. Begitu juga kedua orang tua Wati. Pandangan terhadap kedua orang tuanya juga salah. Karena mereka belum bertemu dan belum saling kenal jauh. Inilah yang membuat keduanya saling menjelek-jelekan satu sama lain. Sumerep pun berkeinginan untuk memberitahukan hal ini kepada Wati agar Wati bisa memahami maksudnya. Satu hari sebelum pernikahan Wati, para warga saling bahu-membahu untuk membantu pesta pernikahan Wati dan Surip yang akan dilakukan selama 7 hari 7 malam. Pesta pernikahan itu sangat istimewa dengan ada Jawa dan para orang-orang penting yang menjadi tamu utama. Wati, tolong ambilkan teh di dapur ya, ucap Bu Asih. Nggih Bu. Wati pun segera menuju dapur. Tamu di depan rumahnya sudah berdatangan secara bergantian. Ketika Wati ingin menyiapkan teh untuk para tamu, tiba-tiba dia mendengar suara ketukan pintu dari belakang dekat dapur. Wati pun curiga dengan suara ketukan itu, karena tidak ada satupun tamu yang mengetahui mengenai pintu belakang rumahnya. Siapa ya? Tanya Wati. Suara ketukan pintu itu semakin terdengar dengan jelas. Wati membuka secara perlahan pintu itu. Dia terkejut ketika orang yang mengetuk pintunya adalah Sumerep. Loh, Mas Sumerep? Wati? Mas sedang apa? Bagaimana kabarmu, Wat? Mas, tolong pergi dari sini sebelum orang tuaku tahu. Tidak Wati, aku tidak akan pergi. Mas, tolong Mas, aku tidak ingin ada yang membahayakan yang mengenaimu Mas, ucap Wati sambil memohon. Sumerep memegangi kedua tangan Wati. Aku akan pergi asal kau ikut denganku, pinta Sumerep. Enggak Mas, enggak bisa. Kenapa? Aku akan menikah. Jawaban itu seolah-olah merobek-robek hati Sumerep sekali lagi. Dadanya begitu sakit mendengar kata itu diucapkan oleh orang yang disukainya. Sumerep berusaha tegar. Ada yang ingin aku sampaikan kepadamu, Wati. Jelas Sumerep. Sampaikan sekarang, Mas. Sebelum kedua orang tuaku tahu, ucap Wati sambil menengok arah depan rumahnya. Dia mendengar suara teriakan ibunya yang memanggil-manggil namanya sedari tadi. Kedua orang tua kita tidak memahami kita. Orang tuaku membenci orang tuamu dan sebaliknya, Wati. Kita sama-sama ditakdirkan untuk mencintai, namun orang tua kita adalah batasan dari kita sendiri. Aku sadar, aku anak dukun, tapi apakah karena profesi orang tuaku, cinta ini bisa kutahan? Tanya Sumerep sambil meneteskan air matanya. Dia berharap Wati bisa terenyuh. Tiba-tiba Bu Asih datang sambil mengucap nama Sumerep. Ngapain kamu megang-megangan aku? Wati, lepaskan pegangan itu, teriak Bu Asih. Wati langsung melepaskan tangan dia. Bu, sudah Bu, dia nggak ngapa-ngapain kok. Bapak, sini Pak, teriak Bu Asih membuat Pak Mukso datang bersama dengan orang-orangnya. Ada apa toh Bu? Tanya Pak Mukso. Lihat itu Pak, anak dukun itu masih saja berani menginjakan kaki di rumah kita Pak, teriak Bu Asih. Mulya, bereskan Sumerep. Pak Mukso menyuruh Mulya untuk menghabiskan Sumerep beserta para anak buahnya. Sumerep segera kabur dari pandangan Wati. Dia tidak heran jika Wati mengkhianati apa yang dulu pernah disepakatinya. Sumerep juga telah melanggar pantangan orang tuanya untuk tidak menemui Wati. Pikir Sumerep,
Dengan bertemu Wati, dia bisa mendapatkan apa yang dikehendakinya. Namun, dia tidak sadar bahwa Wati telah diracuni pikirannya oleh kedua orang tuanya untuk tidak mendekati Sumerep. "Mau lari kemana kamu, Sumerep?" teriak Mulyo sambil membawa seluruh pasukannya. Sumerep meneteskan air mata lelahnya. Air mata penyesalan, sakit hati dan kecewa. Tidak disangka dalam dirinya bahwa Wati telah memilih Surip dibandingkan olehnya yang setia menunggu bahkan rela menjadi sampah masyarakat. Namun hatinya tetap bersih, sebersih mutiara di lautan lepas. Dia terus berlari dan berteriak. Seluruh emosi jiwanya dia keluarkan dengan tidak memperdulikan orang lain. Dia tidak percaya lagi apa itu cinta. Yang dia tahu sekarang adalah bahwa cinta memiliki kasta yang tinggi enggan mencari yang rendah. Para suruhan Pak Mukso terus mengejar Sumerep yang dipimpin oleh Mulyo. Sumerep tak habis pikir bahwa perkataan dari orang tuanya benar-benar terjadi. Naasnya, ketika Sumerep ingin menuju ke dekat rumahnya, dia tersandung sebuah batu dan terjatuh. Kaki kanannya terluka dan membengkak. "Ah!" Mulyo yang melihat Sumerep terjatuh langsung mengerahkan pasukannya untuk menghabiskan Sumerep. Mereka menendangi tubuh Sumerep, wajah, perut, kaki dan tangan Sumerep. Bahkan beberapa dari mereka yang melihat kaki Sumerep terluka enggan melewatkan hal itu. Kaki Sumerep dipukuli berkali-kali dengan balok kayu hingga menyebabkan patah tulang. Sumerep menangis sejadi-jadinya. Perkataan kasar yang dilontarkan oleh Mulyo serta bawahannya masih terngiang-ngiang dalam pikiran Sumerep. "Anak iblis, anak dukun, nyah kau dari pandangan kami, bajingan!" teriak salah satu dari bawahan Mulyo. Darah segar mengucur secara bergantian di tiap tubuh Sumerep. Bersamaan dengan itu, hujan turun sebagai penenang kalbu Sumerep. Sekeras apapun orang-orang memukuli Sumerep, turunnya hujan membuat penderitaan Sumerep mengurang. Tetesan hujan yang turun tanpa pandang bulu, kemana dia akan mendarat mengartikan satu hal pada Sumerep. Dia tahu manusia itu banyak macamnya. Ada yang layak dijadikan sebagai teman, ada juga yang harus dihindari karena dia bisa menyakiti satu sama lainnya. "Sudah hentikan, dia sudah tidak bisa lagi apa-apa. Dia akan mati sebentar lagi," ucap Mulyo kepada bawahannya. "Tapi bagaimana kalau dia ketahuan hidup oleh Pak Mukso?" tanya bawahan Mulyo. "Tidak akan, dia akan mati karena pendarahannya sangat banyak. Tinggalkan dukun gadungan ini sekarang, dia tidak akan mampu bertahan lagi," jelas Mulyo. Sumerep masih memegangi perutnya yang terluka. Luka dalamnya cukup parah. Kaki kanannya sudah patah. Beberapa gigi di mulutnya sudah tanggal. Sumerep tergeletak lemah di bawah rintikan hujan yang menghujaninya terus-menerus. Hujan itu seakan-akan membasuh luka-luka Sumerep yang dibuang oleh orang-orang Mukso. Hatinya bergejolak marah, namun tubuhnya tak mampu mengerahkan seluruh emosinya secara dalam. Dia benar-benar sudah mati harapan. Wanita yang dicintainya akan menikah, lalu dia juga dihabisi dengan kejam sampai tak bisa bergerak oleh orang-orang Mukso. Bahkan sekarang dia juga telah melanggar pantangan orang tuanya. Sumerep kala itu benar-benar merasa hina sekali. Setelah orang tua Mukso di bawah pimpinan Mulyo telah pergi meninggalkan dia, tiba-tiba datanglah dua orang yang dikenalinya. Kedua orang itu adalah Ki Mergo Sukmo dan Nyi Kasih. "Bagaimana? Mereka lebih iblis daripada iblis kan?" tanya Ki Mergo Sukmo. "Pak, Bu," ucap Sumerep dengan wajah penuh darah. Ki Mergo Sukmo dan Nyi Kasih membangunkan tubuh Sumerep. "Darah harus dibayar dengan darah," ucap Ki Mergo Sukmo. Sumerep dibawa ke rumahnya. Dia mengulang. Ki Mergo Sukmo dan Nyi Kasih
merencanakan penyerangan total. Sedangkan di rumah Wati telah berdiri dengan tegap Pak Mukso dan Bu Asih yang menantikan kehadiran Mulyo serta bawahannya. "Bagaimana keadaan Sumerep?" tanya Pak Mukso. "Dia sekarat. Bisa dipastikan dia akan meninggal karena kehabisan darah," ucap Mulyo. Pak Mukso mendekati Mulyo dan membisiki sesuatu kepada Mulyo. "Jangan sampai kau bilang bahwa Sumerep sudah mati di hadapan Wati. Bilang saja bahwa Sumerep kabur melarikan diri. Paham?" tanya Pak Mukso. "Nggih, Pak." Pak Mukso mempersilahkan Mulyo untuk kembali berjaga-jaga. Semenjak kejadian pengeroyokan Sumerep, keadaan sebelum pernikahan menjadi damai dan nyaman. Wati juga tampak tak memperdulikan Sumerep karena dia yakin bahwa Sumerep benar-benar melarikan diri dari kejaran Mulyo dan bawahannya. Hari pernikahan Wati dan Surip. Acara waktu itu benar-benar sangat ramai. Surip tampak gagah rupawan seperti Arjuna, sedangkan Wati cantik mempesona bagaikan citra ganda dalam babat Mahabharata. Keduanya sangat cocok untuk dijadikan pasangan suami istri yang sah. Di hari pernikahan Wati dan Surip, pandangan Pak Mukso tampak waspada melihat kanan dan kiri, depan dan belakang, serta sekitarnya. Dia takut bahwa ada serangan mendadak yang menyerang salah satu dari keluarga atau bawahannya. "Apa yang kau resahkan, Pak?" tanya Bu Asih. "Apakah Sumerep akan menyerang kita semua dalam kondisi seperti ini, Bu?" tanya Pak Mukso. "Berpikirlah yang jernih, Pak. Mulyo kan sudah menghabisi nyawa Sumerep. Tidak mungkin dia menyerang kita dengan santetnya," ucap Bu Asih. Pak Mukso belum memberitahukan soal Sumerep terhadap istrinya Bu Asih. Bahkan dalam hal segenting ini, dia masih merahasiakan fakta di balik Sumerep. Semoga saja dia benar-benar tidak menyerang kita, Bu. Acara pernikahan tersebut berjalan hingga 7 hari 7 malam. Sangat mewah dan benar-benar istimewa. Para warga desa menikmati setiap suguhan yang diberikan oleh kedua mempelai pengantin. Mereka semua benar-benar dikucuri oleh anugerah dari pernikahan Surip dan Wati. Ki Mergosukmo menyiapkan berbagai perlengkapan untuk menyantet seluruh keluarga Pak Mukso. Hari di mana ketika Wati dan Surip ingin merasakan berbulan madu, dia akan merasakan neraka santet yang sebenarnya, ucap Ki Mergosukmo. Nyi Kasi berusaha menghilangkan setiap luka yang dimiliki oleh Sumerep. Namun kaki kanannya memang sudah permanen untuk patah dan tak bisa disembuhkan. Santet Gede Sewu. Santet ini akan menyerang orang yang akan dimaksudkan dengan pendarahan organ dalam yang sangat mengerikan. Aku akan tunjukkan betapa mengerikannya santet ini. Pak Mukso menyembelih seekor ayam cemani. Dia lalu menaruh sesuatu yang berhubungan dengan keluarga Pak Mukso, seperti tanah depan rumahnya, di dalam sebuah wadah yang terlebih dahulu dipenuhi dengan getih atau darah. Hingga akhirnya, dia merapalkan sebuah mantra. Mantra khusus untuk menyerang Surip yang akan dijadikan korban pertama. Kenapa Surip? Karena ketika Surip dulu yang dijadikan korban, maka semua keluarga akan merasakan kejutan yang hebat dari serangan mematikan ini. Setelah usai acara besar-besaran di rumah Wati, Surip pun mengajak untuk istirahat bersama dengan Wati. Pengantin baru yang baru selesai acaranya biasanya menaruh nafsu yang menggebu-gebu di antara keduanya. Surip telah dulu membukakan baju di hadapan Wati. Dia memberikan sinyal kepada Wati untuk melayaninya. "Kamu siap, Wati?" senyum Surip. "Tapi kita baru selesai acara," jawab Wati. "Aku kuat kok untuk melayanimu semalaman. Aku akan kerahkan jiwa dan ragaku," ucap Surip. Wati tak bisa menolak ajakan tersebut. Namun dirinya merasa belum siap untuk digagahi oleh Surip. Entah karena pikirannya masih terpaku kepada Sumerep atau karena kelelahan. Surip pun mencoba mendekati Wati dengan lebih dekat untuk merayunya dengan rayuan yang memikat. "Mas, aku belum siap," ucap Wati sambil memalingkan wajahnya. "Wati, tidak baik menolak ajakan suami," jelas Surip. "Tapi aku kecapean, Mas."
ucap Wati. Tidak lama Wati, setidaknya nafsuku tersalurkan kepadamu. Wati terus dipaksa untuk berhubungan intim dengan Surip. Ketika Surip telah menyentuh kedua pundak Wati, Wati merasa sangat risih dan memalingkan wajahnya terus-menerus. Ayo Wati, kita sudah halal untuk melakukan ini. Tapi aku belum siap, Mas. Surip pun memaksa dan mendorong Wati. Namun Wati masih terus menolaknya. Hingga akhirnya, ketika bibirnya hampir menyentuh pipi Wati, kedua tangan Wati mendorong keras tubuh Surip hingga Surip terpental. Kepalanya menabrak lemari. Disitulah keanehan terjadi. Surip berteriak kesakitan. Bukan karena kepalanya yang terbentur lemari. Akan tetapi, seluruh tubuh Surip dipenuhi benjolan berwarna merah. Dia merasakan kegatalan yang benar-benar menyiksanya. Wati! Teriak Surip sambil memegangi wajahnya yang penuh benjolan darah. Memerah aneh itu. Mas, kenapa mas? Mas Surip? Panas Wati, panas, panas Wat. Santet pertama yang dilayangkan oleh Ki Mergosukmo mengenai Surip. Santet Getih Sewu itu memberikan pendarahan yang membuat seluruh organ tubuh seperti terbakar dari dalam tubuh. Wati, tolong aku Wati! Teriak Surip. Wati pun berlari keluar kamar. Dia memberitahu hal ini kepada Pak Mukso dan Bu Asih yang sedang berada di kamarnya. Bapak, Ibu, Mas Surip Bu, Mas Surip kena teluh. Teriak Wati. Pak Mukso dan Bu Asih lantas menuju ke kamar Wati dan mereka sangat terkejut ketika melihat tubuh Surip sudah penuh dengan darah. Surip! Surip terjatuh dengan darah yang mengucur deras. Wajahnya tidak berbentuk lagi. Benjolan merah itu tampak nyata dan membuat Pak Mukso serta Bu Wati sangat ketakutan dibuatnya. Surip meninggal dunia. Santet itu merenggut nyawa Surip dan menjadi catatan hitam bagi keluarga Wati yang diserang oleh santet di malam di mana dia ingin merasakan kenikmatan dunia. Wati menjerit sejadi-jadinya. Dia tak rela suaminya meninggal dunia. Tubuh Surip sudah tidak berbentuk lagi. Darah berceceran di mana-mana. Santet yang diarahkan kepada Surip membuat keluarga Pak Mukso panik dan kebingungan. Mas, tangis Wati sambil meratapi kematian Surip yang sangat mengenaskan itu. Pak Mukso dan Bu Asih berusaha untuk menenangkan Wati. Namun Wati belum bisa menerima kepergian suaminya. Wati memeluk tubuh Surip yang penuh darah itu dengan penuh penyesalan. Tepat hari di mana dia akan merasakan kebahagiaan, seakan-akan dunia telah menghukumnya dengan kematian Surip, suami yang baru saja dia nikahi. Kematian Surip ini membuat geger para warga. Mereka menilai bahwa keluarga Pak Mukso memiliki musuh yang sangat berbahaya. Musuh itu adalah orang yang pernah disakiti oleh keluarga Pak Mukso sendiri. Perihal sakit hati ataupun sesuatu yang telah dirusak oleh keluarga Pak Mukso merupakan satu pandangan yang didapati oleh para warga kala itu. Akhirnya, untuk berjaga-jaga, Pak Mukso mengerahkan seluruh pasukannya untuk berjaga-jaga di tempat kediamannya. Selain itu, mereka juga merencanakan sesuatu agar santet itu tidak bisa menyerang kembali. Kematian Surip bukanlah kematian yang biasa. Pihak keluarganya tidak menerima akan kematian yang sangat mengenaskan tersebut. Karena itu, kita harus berjaga-jaga. Jika ada orang yang mencurigakan mendekati rumah ini, segera habisi orang itu, ucap Pak Mukso dengan ultimatumnya. Lain hanya dengan itu, Ki Mergosukmo dan Nyi Kasih merawat luka Sumerep yang belum kunjung sembuh. Berapa korban lagi agar Sumerep bisa sembuh, Pak? Tanya Nyi Kasih. Setidaknya 5 orang sudah cukup. Sisanya adalah peringatan terakhir, jelas Ki Mergosukmo. Sumerep masih terbujur kaku. Dia belum sepenuhnya sadar bahwa Surip telah menjadi korban dari santet Getih Sewu, yaitu santet darah 1000. Malam ini penjagaan di rumah Mukso sangat ketat. Hati-hati jangan sampai ketahuan, jelas Ki Mergosukmo.
Nyikasi mengangguk paham. Ketika malam hari di mana para penjaga suruhan Mukso mengambil alih penjagaan rumah, Nyikasi memasang sebuah buhul atau tali santet yang berguna untuk meneror seluruh penghuni rumah. Lolosnya Nyikasi dari tatapan para penjaga yang kejam itu membuahkan hasil. Ketika buhul tersebut terpasang, muncullah dua sosok yang menakutkan. Sosok itu adalah Gede Duwur dan siluman monyet. Bisa dikatakan, asal-usul dari santet malam satu suro adalah perpaduan antara santet milik Ki Mergosukmo dan Nyikasih. Dan Sumerep hanya memperkuat jangkauan dari santet itu sendiri. "Mas, kok hawanya tidak enak ya?" tanya bawahan Mulyo kepada temannya yang kebetulan sedang berjaga-jaga di bagian belakang rumah. Nyikasih segera membacakan mantra dari balik pepohonan. Dia berhasil menyelinap masuk ke bagian belakang rumah untuk memasang buhul dan kembali dengan selamat tanpa diketahui oleh para penjaga bawahan Mulyo. "Perihal kematian Surip, apakah kamu percaya bahwa itu karena santet?" tanya orang itu kepada temannya. "Baru kali ini loh aku menyaksikan kematian yang sangat mengerikan sejak zaman penjajahan dulu. Apa emang santet itu masih berseliweran ya?" tanya balik dari temannya. "Aku pikir sih ketika kita memukuli Sumerep, dia segera ditolong oleh kedua orang tuanya, yaitu Ki Mergosukmo dan Nyikasih. Emang sepertinya dalang dari perbuatan ini adalah mereka berdua." Mereka saling membahas satu sama lain mengenai kematian misterius Surip. Tiba-tiba saja, dari balik pepohonan, muncul sosok Gede Duwur dengan tubuh yang sangat besar. Mas, itu apa mas?" Sosok Gede Duwur itu menyerang mereka dan melemparkan keduanya hingga kepalanya terbentur pepohonan jati di belakang rumah. Dua penjaga itu pingsan di tempat, sedangkan sosok Gede Duwur itu memasuki dalam rumah Pak Mukso lewat pintu belakang. Keberadaan keluarga Pak Mukso yang sedang di ujung ketakutan ditambah lagi dengan serangan dari Nyikasih membuat kekacauan makin parah. Entah apa tujuan dari Nyikasih sendiri, namun yang dijadikan sebagai prioritas utamanya adalah Pak Mukso dan Bu Asih. Mulyo yang kala itu sedang mengecek bagian belakang rumah. Dia melihat pintu belakang terbuka dengan sendirinya. "Loh, kok pintunya terbuka?" tanya Mulyo. Langkah kaki Mulyo sedikit diperlambat. Gerakannya seperti orang yang akan menyergap maling yang sudah ketahuan basah olehnya. Semakin dia mendekati bagian belakang rumah, dia merasakan aura kematian yang sangat mengerikan. Suhu ruangan seketika menjadi dingin. Angin bertiup kencang. Barang-barang di dapur mulai berjatuhan. Gemerlap bulan sudah tertutup awan gelap yang menambah kesan seram. Ketika Mulyo hendak menengok ke arah kiri, sontak dia terkejut ketika melihat belasan para penjaga sudah terkapar dan tak berdaya. Ada yang mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Ada juga yang sempat kejang-kejang. Bahkan ada yang sudah meninggal dunia. "Ini apa ini?" Sekelebat bayangan hitam langsung berdiri tegak di belakangnya. Suara auman persis serigala terdengar jelas di telinga Mulyo. Perlahan, pundaknya disentuh dan dia merasakan sesuatu yang keras dan tajam seperti silet. Mulyo merasakan sesuatu yang tidak beres dari belakang tubuhnya. Dan benda yang memegangi pundaknya seolah-olah akan mencengkeram kuat dan melemparkannya dengan cepat. Ketika Mulyo membalikkan pandangannya ke arah belakang, dia terkejut bukan kepalang. Detak jantungnya mulai menjadi sangat kencang. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, keringat dingin berjatuhan secara bergantian. Sosok yang ditemui oleh Mulyo adalah sosok Gede Duwur. Diangkatnya tubuh Mulyo hingga dia tidak menjejakkan kakinya ke lantai rumah Pak Mukso lagi. Air liur dari Gede Duwur itu berjatuhan. Bak melihat mangsa yang siap untuk dilahap. Ampun, ucap Mulyo dengan ketakutannya. Anehnya, ketika Mulyo mengucapkan hal itu, sosok Gede Duwur itu meletakkan tubuh Mulyo kembali. Mulyo selamat dari ancaman Gede Duwur itu. Mulyo masih menatap sosok Gede Duwur itu dengan tatapan takut. Dia takut jika Gede Duwur itu benar-benar akan memangsanya. Sosok Gede Duwur mundur ke arah kegelapan dan menghilang bersamaan dengan datangnya angin yang memasuki pintu belakang rumah dari Pak Mukso. Mulyo hanya terdiam,
Tubuhnya masih bergetar hebat. Dia masih ketakutan ketika tubuhnya diangkat oleh sosok gede dhuwur itu. Gede dhuwur? Aku ndak salah lihat kan? Tanya Mulyo sambil menampar-namparkan pipinya dengan tatapan kosong. Dia juga menoleh ke belakang dan masih dengan suasana dan keadaan yang sama. Para penjaga itu masih tergeletak. Lepas Mulyo melihat ke suasana yang tidak mengenakan itu, dia berteriak sekencang-kencangnya. Teriakan itu membangunkan Pak Mukso dan juga Bu Asih serta Wati sendiri. Mereka bertiga langsung menuju ke arah sumber teriakan itu berasal. Ada apa? Gusti, Mulyo kenapa ini? Tanya Bu Asih. Dengan wajah yang berderai air mata, Mulyo menjawab pertanyaan itu. Dia mulai membalas dendam. Ucap Mulyo. Dia siapa mas? Tanya Wati. Sumerep. Hati Wati bagai disambar petir. Dia teringat kembali akan Sumerep. Sumerep? Kenapa dengan Sumerep? Pak, Bu, apa yang kalian lakukan kepada Sumerep tempo hari yang lalu? Tanya Wati. Pak Mukso hanya terdiam. Bu Asih dan Mulyo menantikan jawaban dari mulut Pak Mukso mengenai pertanyaan langsung dari Wati. Wati segera mendekati Bu Asih dan bertanya kepadanya dengan nada meminta jawaban. Bu, Sumerep kenapa Bu? Apa yang sudah Bapak lakukan kepada Sumerep? Kenapa orang-orang di sini pada tergeletak? Tanya Wati. Pak, tolong jawab, ucap Bu Asih dengan pelan. Pak Mukso melangkah maju menuju pintu belakang rumah. Dia mengambil nafas terlebih dahulu sebelum memulai jawaban yang sesuai. Kejadian tempo hari bisa dikatakan sebagai penyebab utama kejadian aneh yang menimpa keluarga kita. Teror ini benar-benar memakan jiwa. Jelas Pak Mukso. Kejadian apa Pak? Tanya Wati sambil mendekati Pak Mukso. Bapak menyuruh para bawahan Bapak untuk menghabisi Sumerep, mematahkan kakinya, dan membuatnya terluka parah. Bu Asih dan Wati terkejut mendengar hal itu. Mereka berdua tidak percaya bahwa itu terjadi selama ini. Dan juga awal dari kematian Surip adalah penyebab dari kejadian tempo hari. Surip disantet menggunakan santet getih sewu. Seluruh organ tubuhnya mengalami pendarahan dan tumbuh benjolan merah aneh yang membuat kita sulit mengenali tubuh Surip yang asli. Jelas Pak Mukso. Kurang ajar. Kenapa Bapak lakukan itu semua? Kenapa Pak? Teriak Wati. Ya supaya kamu bahagia, jawab Pak Mukso. Enggak Pak. Wati gak pernah bahagia selama Bapak dan Ibu serta para bawahan Bapak itu menyakiti orang-orang di sekitar kita, teriak Wati. Pak Mukso tahu perasaan hati yang dialami oleh anak sematawayangnya itu. Dia memang sulit untuk menerima kenyataan yang telah berlalu. Ini sudah akhir dari kita semua. Senyum Pak Mukso. Akhir? Apa maksudnya Pak? Tanya Bu Asih. Malam satu suro akan datang. Ada apa dengan malam satu suro? Tanya Wati. Kita akan berperang. Sebelum malam satu suro itu datang, kita harus menghabisi keluarga Sumerep. Jelas Pak Mukso. Apa? Apa yang ingin kau lakukan? Wati langsung menekuk leher Pak Mukso dari belakang. Wati hentikan, ucap Mulyo. Berisik kalian semua. Kalian semua adalah iblis bertopeng manusia. Jika kalian tidak melakukan hal itu kepada Sumerep, andaikan kalian tidak mengganggu dan menyakitinya, seorang dukun pun akan marah jika harga dirinya diinjak-injak, teriak Wati. Pak Mukso merasa kesakitan. Dia sulit untuk bernafas. Wati hentikan. Bapakmu bisa mati Wati, teriak Mulyo. Berisik kamu. Mau saja disuruh oleh iblis berwujud manusia ini. Jika kamu ingin menuruti perintah itu, aku akan menekuk leher bapakku sampai patah. Bu Asih menangis melihat kejadian ini. Dia tak tahu harus berbuat apa. Wati, sudah Dok, hentikan, ucap Bu Asih. Wati memandangi wajah ibunya dengan belas kasihan. Bu, maafin Wati, ucap Wati. Di saat Wati sedang lengah, Pak Mukso membalikkan keadaan di mana tubuh Wati langsung diangkatnya ke depan. Tubuh Wati terangkat dan dihantamkan ke lantai oleh Pak Mukso. Wati pingsan dengan seketika. Kamu membuat masalah menjadi repot Wati, ucap Pak Mukso. Bu Asih dan Mulyo yang melihat sikap asli Pak Mukso langsung terkejut. Apa yang kau lakukan pada Wati? Tanya Bu Asih. Dia hanya pingsan sesaat, ucap Pak Mukso. Bu Asih mengambil sebilah pisau dan mengacungkan pisau itu ke arah Pak Mukso, suaminya sendiri. Hanya pingsan? Kau tarik tubuh anakmu sendiri dan kau hantamkan tubuhnya ke lantai. Kau hanya menjawab dengan kalimat hanya pingsan? Pak Mukso mendekati Bu Asih, sebaliknya Bu Asih mundur ke belakang. Kau tahu, alasan terbesar masalah ini muncul adalah karena wanita cerewet seperti kalian.
Jika kalian diam sejenak, pasti masalah ini akan selesai. Bu Asih terdiam mematung. Pak Mukso menjambak rambutnya. Jadi, ikuti saja alur permainannya. Jelas Pak Mukso sambil mengambil pisau yang berada di tangan Bu Asih. Sekejap suasana hening, Pak Mukso bergerak lagi menuju bagian belakang pintu rumah. Dia memandangi langit yang gemerlap cerahnya tertutup awan. Sebentar lagi, Jagat Peteng akan mengawali perperangan ini, ucap Pak Mukso. Mulyo dan Bu Asih hanya terdiam ketika keduanya mendengarkan kata Jagat Peteng yang terbilang sangat misterius itu. Sumerep masih berada dalam rawatan Ki Mergosukmo dan Nyi Kasih. Sebentar lagi hari yang kita maksud tiba, Pak. Sebelum kita meninggalkan Sumerep, dia harus menjadi penerus sebagai pemegang terah keturunan ilmu hitam kita. Jelas Ki Mergosukmo kepada Nyi Kasih. Sumerep belum bisa sadarkan diri. Tampaknya luka yang diberikan oleh para anak buah Mukso memberikan efek yang sangat dalam bagi Sumerep sendiri. Jagat Peteng akan segera tiba, ucap Ki Mergosukmo. Nyi Kasih membereskan segala peralatan yang digunakan untuk persiapannya. Jagat Peteng atau dunia gelap merupakan sebutan bagi malam kelam di mana pertumpahan darah antara Ki Mergosukmo dan Mukso berkecamuk hebat. Dari keduanya akan bermunculan para bibit baru untuk saling menghancurkan. Aku yakin Mukso akan menyerang kita setelah tempatnya hancur berantakan, ucap Ki Mergosukmo. Ki Mergosukmo memandangi bulan yang sudah mulai redup. Cara satu-satunya adalah dengan mentransfer seluruh ilmu hitam kita kepada Sumerep untuk menghancurkan anak cucu Mukso, ucap Ki Mergosukmo. Keesokan harinya, Pak Mukso menemui langsung Mulyo. Dia memberikan sebuah surat yang berisi, "Pergilah dari tempat ini, karena tempat ini akan menjadi awal dari perpecahan besar yang melibatkan aku dan Ki Mergosukmo. Nikahilah putriku dan kembalilah tepat setelah aku pergi." Surat itu diterima oleh Mulyo. Dia tahu bahwa Pak Mukso dan Bu Asih akan mengorbankan nyawanya untuk keselamatan anaknya, Wati. "Baik Pak, aku akan membawa Wati ke daerah B," tidak disebutkan. Sesuai dengan perintah Mulyo. Selepas itu, Pak Mukso mencari orang kepercayaan menjaga Mulyo dan juga Wati. Orang itu bernama Ramli, bawahan Mukso yang diambilnya langsung untuk melindungi seluruh keluarganya. "Ramli akan menemani perjalanan kalian. Datanglah kemari ketika semua sudah selesai. Bawalah keluargamu untuk menempati rumah setelah aku pergi." Wasiat terakhir dari Pak Mukso adalah pergi dari tempatnya dan kembali jika dirinya dan juga Bu Asih telah pergi atau meninggal dunia. Tujuan Pak Mukso dan Bu Asih adalah ingin menghancurkan keluarga Sumerep agar ketika Mulyo kembali, semuanya telah hilang dan sirna. Setelah dirasa selesai, Ramli mendatangi rumah Pak Mukso. Dia ditugasi untuk menjaga Mulyo dan Wati ke tempat yang aman. Tempat itu adalah daerah B, Jawa Tengah. Wati belum sadarkan diri. Di waktu pagi buta, mereka bertiga berangkat untuk menghindari kekacauan yang akan terjadi. Kekacauan tersebutlah yang akan memunculkan stigma mengenai ikatan ilalang dan daun pandan yang tertempel di depan rumah dan tiap kamar. Konon, untuk menghindari peperangan dan kekacauan tersebut, seluruh warga memasang ikatan ilalang dan daun pandan agar terhindar dari santet. Ki Mergosukmo dan Nyi Kasih berhasil mentransfer segala ilmu hitamnya kepada Sumerep, entah dengan cara apa yang dilakukannya. Tapi menurut narasumber, keduanya harus mati-matian mentransfer ilmu tersebut yang akan memunculkan sebuah pembaruan dari santet yang mematikan itu, yaitu santet malam satu suro. Malam penyerangan, Pak Mukso menyuruh bawahannya yang masih tersisa untuk membakar rumah Sumerep. "Bakar dan hancurkan semuanya secara sembunyi-sembunyi," ucap Pak Mukso yang menyerang secara bergerilya dan tertutup. Pak Mukso dan Bu Asih telah siap berada di rumahnya. Dia menggunakan pakaian adat Jawa. "Apa Wati bisa hidup tenang, Pak?" tanya Bu Asih. "Kita hanya meredam perpecahan untuk saat ini. Jika seluruh turunan Ki Mergosukmo telah hancur, Wati bisa hidup dengan bahagia," senyum Pak Mukso. "Aku takut, Pak, jika hal yang serupa juga terjadi kepada Wati di masa mendatang. Apalagi santet itu sangat mematikan, Pak," ucap Bu Asih. "Tenanglah Bu, semua akan berjalan dengan lancar," jelas Pak Mukso. Ki Mergosukmo dan Nyi Kasih telah siap untuk melakukan santet untuk yang ketiga kalinya. "Nak, Sumerep, bangun nak," ucap Ki Mergosukmo. Sumerep yang sudah tampak lebih sehat dari sebelumnya terbangun dan melihat kedua orang tuanya menggunakan pakaian rapi adat Jawa. "Bapak,
Ibu, mau kemana? Tanya Sumerep. Pergilah ke hutan di dekat sungai. Buatlah padepokan di sana. Jangan ada yang mengetahui rahasia di balik dirimu yang sebenarnya. Lihatlah lukamu. Sudah hampir sembuh kan? Tanya Ki Mergosukmo. Loh, kok lukanya? Luka Sumerep tiba-tiba menghilang. Efek transfer energi ilmu hitam dari kedua orang tuanya memberikan penyembuhan cepat dari luka Sumerep. Sudah, sekarang pergilah, bawa semua barang-barang peninggalan bapak dan ibumu. Jelas Ki Mergosukmo. Bapak dan ibu mau kemana? Tanya Sumerep. Kelak kamu akan tahu nak. Sekarang jika kamu ingin selamat, turuti perkataanku. Sebentar lagi, jagat peteng akan dimulai. Semua akan penuh dengan emosi, dendam, benci dan panas. Jangan pernah kembali lagi sebelum waktunya tiba. Ucap Ki Mergosukmo. Sumerep menatap wajah kedua orang tuanya. Seperti ada sesuatu yang akan ditinggalkan dari keduanya. Ibu, bapak, ibu dan bapak mau berperang? Tanya Sumerep. Kamu harus teruskan terah keturunan dari ilmu hitam yang kamu dapatkan nak. Ucap Ki Mergosukmo. Keturunan apa pak? Tanya Sumerep. Ki Mergosukmo tidak menjawab. Dia pun membukakan pintu belakang dan sekali lagi dia melihat warna langit yang menggelap sepenuhnya. Darah harus dibalas dengan darah. Ucap Ki Mergosukmo sambil menatap Sumerep. Sumerep meneteskan air mata penyesalan. Dia tahu gara-gara dirinya perpecahan ini membludak dan terus membesar. Pak, jangan pergi pak, ucap Sumerep. Nyi Kasih mendekati Sumerep. Pergilah nak, sudah waktunya kamu pergi. Mereka akan datang dan kita akan segera menghabisinya. Suara langkah kaki yang menggetarkan sekitaran rumah Ki Mergosukmo terasa jelas oleh Sumerep. Kembalilah jika semua sudah membaik. Ingat, kamu kembali bukan untuk mendamaikan, namun kamu harus menggunakan rapal ireng yang akan diketahui nanti. Ucap Ki Mergosukmo. Rapal ireng yang dimaksud oleh Ki Mergosukmo adalah gulungan hitam yang berisi perjanjian antara dirinya dengan sosok Gede Duwur yang dipercaya sebagai ikatan keduanya. Sumerep segera membawa barang-barangnya dan melakukan apa yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya. Sumerep segera pergi dari rumahnya lewat pintu belakang menyusuri hutan. Dia juga harus membangun sebuah padepokan yang berguna untuk meneruskan ajaran ilmu hitam orang tuanya dan mendapatkan rapal ireng agar bisa mengikat antara keduanya. Mereka datang, ucap Nyi Kasih. Ki Mergosukmo langsung menutup seluruh jendela dan tidak lupa pula pintu belakang yang digunakan oleh Sumerep untuk melarikan diri. Setelah itu, keduanya masuk ke dalam ruangan khusus. Tujuannya untuk memanggil Gede Duwur sebagai ikatan di antara keduanya. Bah, saya memanggil kamu untuk menjadikan jagat peteng dunia gelap, ucap Ki Mergosukmo. Nyi Kasih mengikatkan usus ayam cemani kepada kayu, lalu dia patahkan hingga menjadi 3 bagian. Ki Mergosukmo membacakan rapal ireng yang digunakan untuk memanggil Gede Duwur untuk membunuh seluruh bawahan Mukso yang hendak menyerang rumahnya. Sedangkan bawahan Mukso sendiri telah mengelilingi rumah Ki Mergosukmo dan menyirami tiap sisi rumah Ki Mergosukmo dengan bensin. Sedangkan Pak Mukso dan Bu Asih memasuki kamarnya. Mereka berdua bagaikan pengantin baru. Jagat peteng sudah dimulai. Keturunan dari Ki Mergosukmo akan hancur. Kita hanya menunggu waktu saja. Jelas Pak Mukso. Ki Mergosukmo juga mulai membuat perhitungan yang setimpal dengan Pak Mukso dan Bu Asih. Dia akan melancarkan santet Getih Sewu sekali lagi. Keduanya saling menyerang. Nyi Kasih membereskan para bawahan Mukso. Sedangkan Ki Mergosukmo membunuh Pak Mukso dan Bu Asih sendiri. Para bawahan Mukso mulai melancarkan aksinya. Mereka membakar rumah Ki Mergosukmo dan Nyi Kasih. Api mulai membesar dan membakar rumah yang di dalamnya. Masih terdapat Ki Mergosukmo dan Nyi Kasih. Namun bersamaan dengan itu, sosok Gede Duwur telah muncul dari belakang mereka. Gede Duwur? Teriak salah satu dari mereka. Gede Duwur itu melemparkan mereka yang turut membakar rumah Ki Mergosukmo dan Nyi Kasih. Beberapa dari mereka akan tersangkut di pohon dengan mata yang tertusuk dahan. Beberapa lagi yang ditenggelamkan dalam tanah hingga tidak berbentuk lagi. Ada juga yang tubuhnya diremas hingga tulang belulang mereka remuk dan hancur. Bersamaan dengan itu, Bu Asih merasa ada sesuatu yang aneh yang muncul dari tengkuk lehernya. Satu benjolan merah yang keluar secara tiba-tiba tanpa sebab. Pak, ini apa? Tanya Bu Asih sambil menunjukkan benjolan itu kepada suaminya. Sudah dimulai. Apa yang dimulai, Pak? Pak Mukso tersenyum lalu memeluk istrinya.
Dengan seketika, seluruh tubuh Bu Asih muncul banyak benjolan merah. Bu Asih teriak kesakitan dan merasa tubuhnya panas. Namun Pak Mukso tidak melepaskan pelukan erat. "Pak, panas Pak, awakku panas Pak, tubuhku panas," teriak Bu Asih sambil menangis. Perlahan darah mengucur deras dari mulut, hidung dan telinga Bu Asih. Santet Gede Sewu telah menyerang Bu Asih terlebih dahulu. Pak Mukso masih mendengarkan suara Bu Asih yang meminta untuk dilepaskan dari pelukannya. Kedua tangannya memukul-mukuli tubuh Pak Mukso dengan harapan agar suaminya, Pak Mukso, bisa melepaskan pelukan erat tersebut. Namun, lambat laun suara teriakan Bu Asih mengecil. Gerakan dari kedua tangannya juga sudah sedikit demi sedikit berkurang tenaganya. Bu Asih meninggal dunia. Pak Mukso menangis sejadi-jadinya. Dia lalu meletakkan jasad istrinya di tempat tidur. Kedua tangan Pak Mukso penuh dengan darah yang berasal dari pendarahan istrinya, Bu Asih, akibat terkena santet Gede Sewu yang diserang oleh Ki Mergo Sukmo. Tidak memakan waktu yang lama, kini giliran Pak Mukso yang mengalami hal yang sama. Mula-mula dari wajahnya muncul satu benjolan merah, lalu menebar ke leher dan berlanjut kepada perutnya dan menyebar hingga ke seluruh tubuhnya. Seluruh organ tubuhnya hancur dan mengalami pendarahan. Mulut, hidung, dan telinganya mengeluarkan banyak darah. Pak Mukso berteriak sekencang-kencangnya, namun tidak ada satupun yang mendengar teriakan kelabu dari mulut seorang pembenci sepertinya. Pak Mukso tewas di tempat. Jagat peteng menandai berakhirnya peperangan di antara keduanya. Sosok Gede Duwur itu telah menyelesaikan tugasnya dan menghilang di kegelapan malam. Ki Mergo Sukmo dan Nyi Kasih tewas dilahap si jago merah dan jasadnya menjadi abu yang bercampur dengan reruntuhan rumahnya. Namun, sosok Gede Duwur itu akan berganti tuan dan kembali menjalankan tugasnya untuk melaksanakan perintah dari tuan sebelumnya, yaitu Ki Mergo Sukmo, agar menuruti perkataan dari anaknya, yaitu Sumerap. Sumerap akan menguasai dan menundukkan sosok Gede Duwur itu ketika dia berhasil mempelajari rapal ireng yang sempat dikatakan oleh kedua orang tuanya sebelum melarikan diri dari rumahnya untuk membangun padepokan. Cerita ini masih berlanjut hingga kepada kehidupan Wati dan Mulyo yang menikah dan kembali lagi ke tempat asal Wati dengan membawa seluruh keluarga Mulyo dan tangan kanannya, yaitu Ramli. Dan begitulah kisah santet malam satu suro, Jagat Peteng, kisah kelam Sumerap yang dikutip dari Restu Wiraatmaja. Dari kisah ini menurut kalian pesan apa yang dapat kita ambil dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Silakan tulis komentar kalian di kolom komentar.